Kembali bergulir sidang penyertaan modal PT Tanimbar Energi. Ini rentetan kejanggalan. Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 kembali bergulir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis 12 Maret 2026. Sidang tersebut dinilai memunculkan sejumlah kejanggalan dalam proses pemeriksaan saksi hingga dokumen penyelidikan. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu bersama Hakim Anggota Agus Hairullah dan Hakim Boni Alim Hidayat. Masih beragenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 3 saksi internal perusahaan daerah tersebut dihadirkan, yakni Rovina Kelitadan selaku manajer keuangan Tanimbar Energi Abadi, Maria Safsafubun sebagai staf holding di PT Tanimbar Energi, dan Yakob Lamera sebagai manajer pemasaran Tanimbar Energi Mandiri. Namun ketiganya tidak dihadirkan langsung dalam sidang dan hanya memberikan keterangan secara daring. Ketidakhadiran saksi secara langsung dipicu persoalan pembiayaan perjalanan. Salah satu saksi, Rovina Kelitadan, mengaku diminta menanggung sendiri biaya keberangkatan ke Ambon oleh penuntut umum. Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena saksi mengaku tidak mendapatkan fasilitas biaya dari penuntut umum. Selain persoalan kehadiran saksi, jalannya persidangan juga beberapa kali terganggu akibat koneksi internet yang tidak stabil saat pemeriksaan saksi melalui Zoom dari ruang Pitsus Kejari KKT. Kondisi ini memicu protes dari penasihat hukum terdakwa Cornelis Serin. Ia menilai gangguan jaringan justru terjadi saat pihaknya mengajukan pertanyaan kepada saksi. Tim advokat terdakwa menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat hak pembelaan terdakwa karena pertanyaan tidak dapat disampaikan secara utuh oleh saksi. Keberatan itu disampaikan secara resmi kepada majelis hakim untuk menjadi bahan pertimbangan. Kejanggalan lain muncul dari pengakuan saksi Rovina terkait lokasi pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam dokumen BAP disebut bahwa pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun dalam pemeriksaan, Rovina mengaku pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejari KKT di sebuah kafe di Ambon. Perbedaan antara isi dokumen BAP dan keterangan saksi tersebut kemudian dicatat majelis hakim sebagai bagian dari fakta persidangan. Kejanggalan juga disoroti advokat terdakwa saat saksi menghadirkan ahli Dr. Prija Jatmika. Tim advokat mempertanyakan proses pemeriksaan ahli yang dilakukan penyidik pada tahap penyelidikan. Dalam dokumen BAP disebutkan bahwa ahli diperiksa pada 24 November 2025 di Kota Malang oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemeriksaan itu terdapat 51 pertanyaan yang diajukan penyidik Kejari KKT. Namun pada tanggal yang sama, menurut advokat terdakwa bahwa penyidik yang sama juga memeriksa ahli lain, yakni Dr. Dona Oktalia Setiabudi SHMH di Manado. Tim advokat terdakwa menilai kondisi ini menimbulkan tanda tanya mengenai proses pemeriksaan ahli oleh penyidik. Mereka pun meminta agar kedua ahli dihadirkan secara langsung di persidangan untuk dilakukan konfrontasi guna memperjelas keterangan yang ada di dalam BAP. Mengingat ketetapan waktu yang dituliskan di BAP dan menjadi persoalan bukan kali pertama, namun telah beberapa kali dalam saksi-saksi fakta sebelumnya. Kami mengajukan keberatan, kami dari tim kuasa hukum daripada terdakwa Yohana duluan dan karena menyampaikan
menyampaikan keberatan atas via sidang online terhadap ketiga saksi yang tadi dihadirkan. Yang pertama, karena kami sudah mengantongi informasi sebelumnya bahwa salah satu saksi yaitu Kawan bersama dengan saksi Friska Perretkosu pada saat di tanggal 22 November yaitu Pak Petrus Fatolon ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam BAP itu ditulis di kejaksaan tinggi, tapi saksi mengakui bahwa dia diperiksa diminta keterangan hanya 2 pertanyaan, yaitu pada tanggal 22 di Excel. 2 pertanyaan itu mengenal tersangka Petrus Fatolon dan ada hubungan apa dengan hubungan kerja apa dengan Petrus Fatolon. Sementara di dalam BAP Pak Petrus itu ada sejumlah pertanyaan, 30 pertanyaan yang kami duga saksi ini memberikan keterangan untuk tersangka Yohana Lololuan dan Israel di Kejaksaan Negeri. Keterangan-keterangan tersebut di copy paste ke Pak Petrus Fatolon. Nah, dan dituliskan bahwa tanggal 22 kalau tidak salah itu bulan November. Nah, itu yang kami temukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.